Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Aku baru nonton ada wawancara dari Arigi ya di sebuah YouTube channel. Yang ini dia menceritakan tentang peristiwa pada saat dia dihadapkan dengan anjing pelacak. Dalam peristiwa itu kalau aku cek di jejak digital, itu kurang lebih dilakukannya adalah di bulan Agustus ya. Bulan Agustus 2021 atau iya 2021 kan kejadiannya di 18 Agustus. Kemudian beberapa minggu kemudian kurang lebih aku lihat tayangan di YouTube tuh tanggal 31, tanggal 30. Jadi beberapa minggu setelah kejadian tersebut mereka dihadapkan dengan anjing pelacak. Siapa aja yang dihadapkan dengan anjing pelacak? Ada Abi, Arigi, Mimin, kemudian juga ada Yosep, ada Danu, dan juga ada Wahyu. Kok Yoris nggak dihadapkan? I don't know. Ada apa di situ? Tapi apa nih isunya diangkat sama Arigi di sini? Aku coba paparkan ya apa yang disampaikan Arigi. Pertama begini, bahwa Danu itu menurut Arigi cuma satu-satunya orang yang digigit sampai keluar noda merah tangannya. Tangannya Danu itu kan digigit sama anjing pelacak sampai keluar noda merahnya. Itu sampai 2 kali. Yang pertama itu sampai begitu luka, tapi pada saat diinduskan yang kedua kali itu juga sama, mau digigit tapi sama petugas diambil. Jadi artinya cuma Danu yang menjadi orang digigit tersebut. Oke. Sebenarnya dalam dunia hukum anjing pelacak itu posisinya sebagai apa sih, Anjas? Apakah anjing pelacak itu sebagai alat bukti juga? Aku baca dari berbagai sumber, anjing pelacak itu bukanlah alat bukti, teman-teman. Sama juga seperti tes kebohongan, itu adalah sebagai ya metode aja sih, tidak bisa menjadi alat bukti. Misalnya aku kutip dari sejumlah sumber artikel begini. Peran penyidik dalam pengungkapan, oke. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa dalam prakteknya anjing pelacak hanyalah sebagai media pembantu saja dalam memaksimalkan peran penyidik dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Sehingga kekuatan pembuktian terhadap penggunaan anjing pelacak itu belum ada peraturan yang mengaturnya secara jelas, sehingga di hadapan pengadilan pun keterlibatan anjing pelacak ini hanya akan dihadirkan apabila hakim memerlukan untuk menambah keyakinan hakim saja. Jadi ya ini adalah faktor yang subjektif, tetapi memang di beberapa case hakim pun juga kadang mengconsider tentang anjing pelacak tersebut. Secara naluri gitu, kita kan melihatnya kalau secara logika gitu. Danu katanya kan dia bilangnya ada semuanya yang menjadi tersangka dienduskan dengan anjing tersebut. Tapi kok cuma dia yang diendus? Secara logika kita mikirnya, wah ini Danu bohong nih jangan-jangan. Tapi kita juga harus lihat juga bahwa anjing pelacak itu tidak 100% tuh selalu akurat dan juga benar. Ya dugaan juga ada, mungkin bisa aja Anjas ada manipulasi. Manipulasi misalnya dihenduskan, kan namanya juga anjing kan ya. Ada beberapa bagian yang mungkin dihenduskan dengan sesuatu hal, kemudian dicocokkan dengan Danu saja, itu juga mungkin. Ya ada banyak pro dan kontra tentunya yang akan meyakinkan ini bukan anjingnya nanti di persidangan tentunya, tapi adalah dari pawangnya. Apakah ini salah satu hal yang disebutkan oleh Polda Jawa Barat pada saat disebutkan di press conference, salah satu ahli yang dimintai bantuan adalah ahli satwa. Apakah ahli satwa tersebut adalah ke anjing pelacak ini? Nah, pada saat nanti di persidangan anjing pelacak ini tentunya akan memberikan, ya ahlinya yang akan memberikan keterangan meyakinkan hakim bisa atau tidak. Tapi yang disampaikan dari Arigi ini begini, bahwa ada beberapa reaksi yang cukup unik kata Arigi. Reaksi ini adalah yang dilakukan oleh Yosep dan juga keluarganya Danu. Misalnya begini, pada saat Danu pertama kali dihembuskan ke anjing pelacak tersebut, reaksinya Yosep adalah langsung berdiri, marah katanya, langsung dihalangi sama Mimi, disabar-sabarin. Karena menurut Arigi bahwa ya menurut mereka kan kalau orang dihenduskan anjing pelacak, ya dia adalah yang terlibat. Jadi Yosep tuh sudah tahu katanya, dia tuh yang terlibat, makanya dia marah gitu. Tapi ditahan sama Mimin katanya. Oke, itu reaksi yang pertama. Yang kedua menurut Arigi adalah reaksinya pada saat Danu digigit sampai keluar noda merah, diperban dan sebagainya. Keluarga dari kakak-kakaknya almarhumah Bu Tuti itu katanya biasa-biasa aja. Mereka tidak marah ataupun biasa aja. Oke. Ini juga harus aku akui bahwa respon dari keluarganya Danu
sebegitu biasanya aja, ya wajar sih. Karena bagaimanapun juga kalau seandainya kita putar balik ya, kita putar balik. Ini kan karena keluarga kan, makanya dalam keterangan saksi ya, dalam dunia hukum, kalau masih ada hubungan saudara, apalagi semenda, itu bobotnya tidak terlalu kuat teman-teman. Kalau seandainya kita putar balik, seandainya Arigi yang digigit anjing, aku yakin banget sih reaksi yang terjadi saat itu kalau seandainya itu benar, ya akan terjadi juga sama Arigi. Maksudnya gimana? Kalau Arigi yang digigit, mungkin aja uh, Yorisnya mungkin yang melihat juga akan langsung berdiri marah, ataupun juga Danu akan melakukan hal seperti itu, ataupun sebaliknya. Karena kan ini kan sebuah reaksi yang sangat subjektif tergantung dari konteksnya. Apalagi juga dalam kasus Subang, kita juga ketahui lah ada banyak acting yang terjadi di sini. Kemudian juga semuanya ini menyerangnya ke Danu, tidak ada menyerang yang lain, tapi Wahyu. Wahyu ini sebenarnya jabatannya sebagai apa? Wahyu itu kalau nggak salah dia kepala sekolah ya. Dan Yosef pun sering sekali menyebutkan bahwa hati-hati dengan Wahyu dan Nu, terus juga Kosasi, mereka ini selalu bersama. Tapi kenapa Wahyu pun yang dicurigai sama Yosef pun ternyata tidak diendus, bahkan dia pun tidak menjadi tersangka gitu. Karena secara jejak digital, Yosef itu menyebutkan ada beberapa nama yang selalu dicurigai. Pertama Danu, selalu disebutkan dicurigai. Kedua adalah Wahyu. Ketiga adalah Kosasih. Itu adalah nama-nama yang dinarasikan Yosef di sejumlah YouTuber ataupun juga media massa. Mereka tuh sangat dicurigai dengan berbagai macam alasan. Oke, kemudian bagaimana dengan Yoris dan juga Yanti? Ini juga unik sih teman-teman. Yoris dan Yanti ini, Yosef pun juga ups and down. Maksudnya ups and down adalah ada di satu masa, Yosef itu terkesannya bahwa Yoris itu jangan disentuh, Yanti itu jangan disentuh. Bagaimanapun ya, ada pesan ya, video waktu di Pak Kades itu kan juga ngasih pesan bahwa kamu tuh hanya anak satu-satunya gitu kan, tinggal nggak punya papa, udah nggak punya siapapun lagi gitu. Tapi di rekaman-rekaman lainnya menunjukkan bahwa terkesan bahwa yang bisa nyetir di rumah ini, di keluarga ini tuh cuma kamu gitu. Jadi kesannya bahwa awalnya tuh tidak mencurigai Yoris, tapi di akhir-akhir mencurigai Yoris dan juga keluarganya, terutama yang bagian mertua. Karena Yosef pun pernah bilang ya, secara pribadi lewat telepon ke aku pribadi bahwa Yosef itu meminta untuk Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan untuk mertuanya dan juga kakak iparnya Yoris, dan ternyata pun itu sudah dilakukan di pemeriksaan Polda Jawa Barat terakhir ya, which is adalah hal yang oke lah ya, karena kan ya waktu itu Yosef itu peranannya adalah masih sebagai saksi, belum sebagai tersangka. Nah oke, kembali mengenai anjing pelacak ini, aku sih lebih setuju bahwa ini bukanlah hal yang mutlak teman-teman, apalagi ya namanya juga binatang kan ya, tidak ada yang sempurna ya. Aku tahu lah hewan anjing itu kan memiliki kemampuan dalam mengendus, tetapi kan tergantung di setiap negara itu kan kayak dienduskannya tergantung dengan apanya. Misalnya kayak ganja di Thailand gitu kan ya. Kalau kalian ada ganja di Thailand, kalau di Indonesia kan ada ganja di Indonesia, anjingnya sudah dilatih akan diendus. Tapi kalau di Thailand, ganja itu sudah bukan lagi obat terlarang dan bisa dikonsumsi bebas teratur di sini. Jadi anjing sudah tidak akan lagi mengendusnya lagi. Jadi anjing itu adalah bagian yang bisa kita latih mau di bagian apa gitu. So, serba salah aku ngebahas ini karena ini adalah bagian yang sudah ada pro dan kontra masing-masing. Tetapi aku akan fair ya teman-teman. Kalau seandainya memang nanti dalam persidangan Arigi, Abi, Mimin, Yosef tidak terbukti ya tidak masalah. Tetapi kan sampai saat ini lembaga yang berwenang adalah kepolisian Polda Jawa Barat sudah menetapkan mereka sebagai tersangka dan sudah ada 2 alat bukti, dan ini sudah prosesnya sudah sampai ke dalam kejaksaan. Walaupun berkasnya dikembalikan lagi, tapi itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Ya kita juga nggak boleh terlalu menggunakan tampang, maksudnya tampangnya Arigi, Abi, Mimin tuh nggak mungkin mereka tega melakukan hal seperti itu. Apa kabar dengan Danu yang juga lugu, tipikal pemuda daerah, tapi ternyata dia mengakui bagian dari pelaku di malam 17 menuju ke 18 Agustus 2021. Oke, sekali lagi aku unfair kalau seandainya memang tidak terbukti ya kita harus mengakui. Tapi kalian juga harus ingat ya, dalam dunia hukum kan apapun yang tidak terbukti
itu dikategorikan adalah tidak terjadi. Tapi kan sebenarnya kan nggak seperti itu. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak terbukti tapi juga terjadi. Jadi kita akan melihat kelihayan dari jaksa penuntut umum, dari kuasa hukum, dan ya mudah-mudahan hakimnya bisa teryakinkan. Karena bagaimanapun juga penentunya adalah hakim nanti, teman-teman. Oke? Thank you sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sekali lagi aku mengingatkan, aku sedang dalam perjalanan dinas. Jadi kalau kalian lihat videoku untuk beberapa waktu ke depan, pindah-pindah tempat karena aku juga sembari menyelam minum air, sembari aku mengerjakan kewajibanku di Thailand, aku juga sembari membahas kasus Subang ataupun juga kasus yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.